Kami dari kelompok 4 hari Senin yang terdiri dari Rizkia Hibdar Simanulang, Jessica Heliasni Sebayang, Sela Soraya Sipayung, Sonia Majestika Sitorus, Jonathan Sihombing, Nur Afika, dan Kak Sara Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang formulasi tablet paracetamol dengan menggunakan metode granulasi basah. Prinsip dari percobaan ini yaitu dengan menambahkan zat aktif yaitu paracetamol dengan bahan pengisi yaitu laktosa dan bahan pengembang yaitu amilomanihold. Lalu ditambahkan sedikit demi sedikit zat pengikat sehingga terbentuk massa yang kompak. Lalu diayak sedikit demi sedikit dengan mes 12 dan dikeringkan di lemari pengering selama 24 jam. Lalu diayak kembali dengan mes 14 dan dilakukan pencetakan tablet. Setelah itu dilakukan uji preformulasi tablet dan uji evaluasi tablet. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui cara pembuatan tablet paracetamol dengan menggunakan metode granulasi basah. Yang kedua, untuk mengetahui hasil dari uji preformulasi dari sediaan tablet paracetamol. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil dari uji evaluasi sediaan tablet paracetamol. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode granulasi basah. Metode granulasi basah adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan sediaan tablet. Metode granulasi basah adalah metode yang paling banyak digunakan dalam proses pembuatan sediaan tablet. Alasan dikatakan metode granulasi basah adalah karena melibatkan proses pembasahan oleh zat pengikat setelah mencampurkan zat khasiat, zat pengisi, dan zat penghancur. Prinsip dari metode granulasi basah adalah membasahi massa atau campuran zat aktif dan eksipien dengan larutan pengikat tertentu sampai diperoleh tingkat kebasahan tertentu pula. Granul yang dibentuk dengan cara pengikatan serbuk oleh zat perekat sebagai ganti pengompak yang mengandung pengikat yang biasanya ditambahkan ke campuran serbuk. Syarat penting dari metode granulasi basah adalah di mana zat aktif yang digunakan tidak boleh sensitif terhadap kelembapan atau pemanasan, dengan kata lain tahan terhadap pemanasan atau juga kelembapan. Seterusnya, saya akan membicarakan tentang fungsi bahan yang digunakan di dalam praktikum kali ini. Bahan yang pertama adalah paracetamol yang berfungsi sebagai bahan aktif. Seterusnya adalah mucilago amili 8%, amilomanihold dan aquades yang berfungsi sebagai bahan pengikat. Amilomanihold juga berfungsi sebagai bahan pengembang luar dan dalam. Seterusnya, talkum dan magnesium stearat yang berfungsi sebagai pelicin. Yang terakhir adalah laktosa yang berfungsi sebagai bahan pengisi. Yang selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Mula-mula ditimbang 50 gram paracetamol, 3 gram amilomanihold, 1,44 gram mucilago amili, dan 3,78 gram laktosa. Langkah-langkah untuk membuat mucilago amili adalah ditara beker gelas dan batang pengadu, lalu dimasukkan 1,44 gram amilomanihold ke dalam beker gelas, lalu ditambahkan 16,56 ml aquades, lalu dipanaskan dengan hot plate. Selanjutnya yaitu diaduk hingga massa kental dan transparan, lalu ditimbang kembali. Apabila kurang dari 21 gram, cukupkan dengan air panas. Lalu selanjutnya dimasukkan 50 gram paracetamol, 3 gram amilomanihold, dan laktosa ke dalam lumpang. Lalu digerus hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan mucilago amili yang telah dibuat tadi sedikit demi sedikit hingga terbentuk massa yang kompak. Selanjutnya diayak menggunakan mes 12. Lalu ditimbang hasil granulasi basah. Selanjutnya dimasukkan ke lemari pengering selama 24 jam dengan suhu 40-60 derajat. Lalu selanjutnya ditimbang granul kering. Lalu diayak granul kering dengan menggunakan ayakan mes 14. Lalu selanjutnya granul kering dimasukkan ke dalam pot plastik. Ada 4 uji evaluasi dan juga syarat tablet. Yang pertama itu adalah keseragaman bobot tablet. Yang kedua yaitu adalah waktu hancur tablet. Yang ketiga kekerasan tablet. Yang keempat yaitu adalah variabilitas tablet. Yang pertama kita bahas yaitu adalah keseragaman bobot tablet. Adapun prosedur kerjanya, pertama dibersihkan dulu tabletnya, kemudian diambil 20 tablet dan ditimbang,
Kemudian ditentukan bobot rata-rata dari tablet tersebut dan ditimbang satu persatu. Kemudian dihitunglah deviasinya dan diambil 3 bobot tablet yang memiliki deviasi yang tertinggi. Syaratnya yaitu adalah jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang lebih besar dari kolom A dan tidak boleh satupun tablet yang lebih besar dari kolom B. Kemudian yang kedua itu adalah waktu hancur tablet. Waktu hancur tablet adalah waktu yang dibutuhkan untuk tablet hancur dan membentuk partikel-partikel kecil. Adapun prosedur kerja yaitu adalah diisi beker gelas dengan air bersuhu 37 derajat Celcius dan kemudian diletakkan pada bagian keranjang. Kemudian dimasukkan 6 tablet tersebut pada masing-masing tabung di keranjang, lalu letakkan 6 tablet itu pada bagian cakram penuntun dan dijalankan alat. Kemudian pada kedudukan tertinggi, bagian bawah keranjang masih berada pada permukaan air, sementara pada bagian terendah, bagian atas keranjang tersebut berada di dalam air. Sehingga tabung dapat dinaik turunkan secara teratur 30 kali per menit. Dinyatakan hancur jika tidak ada tablet yang tertinggal pada kawakasa dan kemudian dicatat waktu yang tablet tersebut hancur. Syaratnya yaitu yang pertama, kecuali dinyatakan lain dalam monografi waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan 6 tablet, itu dibutuhkan waktu tidak lebih dari 15 menit dan untuk tablet bersalut tidak boleh lebih dari 60 menit. Bila tidak hancur, diulang lagi dengan 12 tablet, dengan persyaratan yang terpenuhi jika dari 18 tablet tidak boleh lebih dari 2 tablet yang tidak hancur. Dan yang ketiga itu adalah kekerasan tablet. Dengan prosedur kerja, pertama dibersihkan dulu alatnya, kemudian dimasukkan ke dalam alat yang disebut dengan hardness tester, kemudian ditekan tombol new size untuk mengukur diameter daripada si tablet tersebut, lalu setelah itu ditekan lagi tombol tes untuk memulai mengetahui kekerasannya. Untuk mengetahui hasilnya, maka ditunggu yaitu dari hasil yang tertera di layar, dicatat dan dibersihkan lagi alatnya. Adapun syaratnya itu adalah kekerasan tablet 4-8 kg. Yang keempat itu adalah variabilitas tablet. Variabilitas tablet ini disebut juga dengan gesekan atau goncangan, di mana ini dapat menyebabkan yaitu tablet itu mengalami capping atau hancur. Adapun prosedur kerja yaitu adalah bersihkan dulu 20 tablet dari debu dan ditimbang berat awal, dimasukkan tablet ke dalam alat dengan 100 kali putaran dalam waktu 4 menit, kemudian dikeluarkan 20 tablet tersebut, dibersihkan dari debu dan timbang lagi untuk menentukan berat bobot akhirnya. Alat yang digunakan itu adalah rock fibrillator, yaitu dengan syaratnya itu adalah kehilangan bobot tidak boleh lebih dari 0,8%. Akan menjelaskan tentang syarat tablet yang baik. Nah, untuk mengetahui atau menjamin kualitas tablet yang baik atau tidaknya untuk diedarkan, maka kita harus melakukan evaluasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, syarat-syarat tablet tersebut pada saat evaluasi. Dan yang pertama itu, adapun evaluasi yang telah dilakukan, yang pertama adalah keseragaman bobot. Kenapa kita melakukan keseragaman bobot? Karena kita harus mengetahui seragam atau tidaknya tablet tersebut. Nah, semua tablet tersebut harus sama beratnya. Nah, walaupun dia berbeda, dia tidak boleh berbeda jauh dari tablet sebelumnya. Dan yang kedua, waktu hancur. Nah, waktu hancur ini kita melakukan evaluasi ini untuk mengetahui kapan atau memprediksi berapa lama tablet hancur apabila sudah dikonsumsi. Nah, yang ketiga itu ada kekerasan tablet. Kekerasan tablet itu untuk mengetahui seberapa kerasnya tablet pada saat atau rapuhnya tablet tersebut pada saat akan dipasarkan gitu. Nah, yang lain-lain. Dan ini semua dilakukan untuk mengetahui baik atau tidaknya tablet tersebut pada saat ingin diedarkan. Nah, baik tabletnya tersebut itu apabila tablet tersebut sudah disimpan namun tidak terjadi oksidasi. Oke.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pembuatan tablet parasetamol dengan metode granulasi basah dilakukan dengan cara bahan pengisi ditambah bahan pengembang, kemudian digerus hingga homogen, kemudian ditambahkan bahan pengikat, diaduk hingga didapatkan massa yang kompak, massa lembab. Kemudian diayak pada mes 12. Kemudian massa dikeringkan di lemari pengering pada suhu 40-60 derajat Celcius selama 1 hari. Kemudian granul yang kering diayak kembali pada mes 14. Yang kedua yaitu hasil uji preformulasi tablet. Untuk uji diam didapatkan hasil 22,89 derajat, waktu alir didapatkan hasil 1,44 detik, dan indeks tab didapatkan hasil 12,67%. Dan yang ketiga yaitu hasil uji tablet untuk uji keseragaman bobot. Untuk 20 tablet yang didapat yaitu A1 sama dengan B1 sama dengan 22,514%. Terima kasih.